yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari, bahwa tidak ada yang lebih berkuasa dalam hidup kita lebih dari diri kita sendiri. Setan dan Tuhan pun tidak. Kenapa bisa gue bilang begitu? Sebab Tuhan telah menyerahkan kedaulatannya kepada manusia untuk menentukan takdirnya sendiri. Sebagai buktinya, kita dapat melihat kisah Adam dan Hawa, kisah Kain dan Abel, dan masih banyak lagi di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa manusia menentukan takdirnya sendiri. Semua itu pada dasarnya menunjukkan kepada kita fakta adanya hukum tabur tuai. Menurut kalian, apa sih hukum tabur tuai itu? Hukum tabur tuai itu adalah bahwa manusia akan menentukan nasib atau takdir serta keadaan dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak lain. Tuhan Yesus akan memberikan kemerdekaan kepada kita sebagai manusia untuk bertindak dan menentukan keadaan dirinya berdasarkan hukum dan keadilan Tuhan. Kita akan diperhadapkan kepada hukum dan keadilan Tuhan, yaitu berkat atas ketaatan atau kutuk atas pemberontakan. Oleh sebab itu, kehidupan ini harus dengan sungguh-sungguh dijalani dan disikapi dengan sikap hati-hati dan tidak ceroboh. Allah tidak pernah mengambil alih kebebasan manusia, sebab Allah atau Tuhan Yesuslah yang menciptakan kebebasan itu, dan Allah menghendaki kita agar kita sebagai manusia menggunakannya semaksimal mungkin agar hidup kita taat kepada Tuhan dan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa nasib manusia di tangan manusia itu sendiri harus dilihat dari perspektif manusia, bukan dari perspektif Tuhan atau Allah. Menjadi kehendak Allah, jadi kita harus bisa mengontrol kehendak diri kita sendiri, tubuh, jiwa, dan roh kita dengan seksama. Penguasaan diri di mana kita mampu mengontrol diri kita sendiri dalam ketertentukan pada kehendak Allah, membuat diri kita menjadi anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa. Terdapat di dalam Efesus 4 ayat 27 yang berfirman, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Terkait dengan hal ini, Paulus menasehati kita yang percaya untuk tidak memberi kesempatan kepada iblis. Harus kita ketahui, jaring-jaring iblis yang menjerat manusia ini dimulai dari hal-hal yang kecil dan sangat sederhana. Bila hal tersebut dibiarkan, maka akan menjadi belenggu dan tidak dapat diputuskan. Oleh sebab itu, bagaimanapun juga kita harus setia dari perkara kecil dan harus waspada terhadap setiap hal yang dapat membelenggu pikiran dan daging kita. Kita harus memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan menyerah kepada Allah. Menyerah kepada Allah bukan berarti kita menjadi pasif, tetapi sebaliknya kita harus menjadi aktif. Kita harus menjadi aktif dalam mengenal Tuhan dan mencari kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Roh Kudus akan menolong kita untuk menghasilkan buah roh, yaitu pengendalian terhadap diri kita sendiri atau bisa disebut self-control. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.